Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Tentu saja saya menyapa dulu. Ini sudah ada pengelola sudah hadir. Ada Prof. Nani Budiah yang bisa dilihat di layar ya. Kemungkinan juga Prof. Asta mendengar karena kami semuanya di KPM ini menghidupkan Zoom walaupun di ruangan sendiri-sendiri, tapi suaranya sudah saling terdengar ini, cuma beda di ruangan. Tentu saja saya juga ingin menyapa semua Bapak Ibu pimpinan yang juga sudah hadir, Bapak Ibu Sivitas Global Madani, baik yang ada di sekolah maupun yang menyimak kajian hari ini di rumah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur tentu saja Bapak Ibu hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah sampai hari ini kita di keluarga besar Global Madani ya, saya lihat kita semua alhamdulillah diberi sehat, kalaupun ada sakit-sakit sedikit begitu ya, hanya sakit-sakit sedikit, tidak ada yang serius, mudah-mudahan, terutama terkait isu COVID juga alhamdulillah kita juga sudah bersih saat ini di Global Madani. Dan tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah memberikan syafaatnya di yaumul akhir. Baik, tidak panjang lebar yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, saya rasa kita semua sangat related dengan topik yang akan disampaikan oleh Pak Rofi hari ini ya, tentang, saya lupa nih kalau pakai bahasa Arabnya, intinya tentang sistem kajian hutang piutang dari tinjauan syariat Islam begitu ya. Nah, tentu saja ini sangat common ya, terbiasa terdengar, bahkan masing-masing kita mungkin pernah merasakan melakukan gitu ya aktivitas hutang piutang. Nah, hari ini sangat baik sekali karena kita akan menerima tambahan wawasan bagaimana aktivitas yang sudah beberapa kali kita lakukan mungkin ya, atau mudah-mudahan tidak sering-sering ya Bapak Ibu ya, terlibat dengan hutang ya, terutama yang hutang nih. Kalau yang piutang mungkin kita bisa membantu sama, tapi kalau yang hutang mudah-mudahan kita bisa mengendalikan diri kita juga. Nah, tapi sangat baik hari ini kita akan menerima kajian yang mudah-mudahan walaupun waktunya singkat ya, bisa memperkaya pemahaman kita dari sudut pandang ilmu Islam tentang bagaimana Islam mengatur tentang hutang dan piutang ya, yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Yang kedua mungkin semoga dari apa yang akan disampaikan Pak Rofi nanti ya, mungkin dijadikan satu, saya berharap ya diskusinya juga nanti akan lebih hidup ya, karena memang ini dekat sekali, masing-masing kita mungkin pernah mengalami begitu ya, sehingga kita juga bisa semakin ada ada pencerahan ya terkait hal-hal yang mungkin membuat kita ragu terkait aktivitas hutang piutang. Nah, yang terakhir tentu saja apa-apa yang disampaikan hari ini mungkin yang tadinya kita tidak tahu, yang tadinya kita tidak paham mana yang dibolehkan syariat, mana yang tidak dibolehkan syariat, mungkin bisa membimbing kita untuk menjadi muslim yang lebih baik ya, terutama terkait dengan hutang piutang yang nanti sama-sama kita dengar. Saya juga ingin menyimak begitu ya, karena ya tahu tapi secara keilmuan tinjauan syariatnya mungkin ya kita sambut dengan sangat baik hari ini. Pak Rofi sudah siap itu, sepertinya udah di luar antariksa, udah mau menyampaikan materinya. Monggo, itu saja. Semoga sekali lagi forum ini sangat baik ya, selain menambah wawasan keilmuan keislaman, tentu di masa pandemi COVID ya, forum ini sangat kita nantikan. Harusnya biasanya di awal-awal bulan, ini agak mundur begitu ya, kita tunggu-tunggu karena kita bisa melihat satu sama lain
tanpa harus bertemu langsung ya di forum kajian ini. Mudah-mudahan ini akan terus berlangsung ya, karena sebelumnya sebelum COVID juga sudah berlangsung. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih, selamat menyimak. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Alfi yang sudah menyampaikan sambutannya tadi. Dan untuk selanjutnya, ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Alfi tadi, hanya tujuan daripada diskusi ini bisa kita capai bersama. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang tema kita, yaitu muamalah maliyah ad-dain kalau dalam bahasa Arabnya. Kemarin Prof Nani minta diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Waduh, terjemahannya apa ini agak susah juga untuk mencari padanan terjemahannya. Nah, kurang lebihnya saya terjemahkan di kerjasama dalam pengelolaan harta benda. Nah, di sini kita khususkan masalah utang piutang karena kalau muamalah maliyah itu sangat lebar cakupannya. Nah, untuk pada kesempatan hari ini kita selipkan pada permasalahan utang piutang, dan pemateri kita hari ini sudah siap, yaitu Ustadz Rafi Darajat LC.MH. Untuk selanjutnya waktu saya berikan kepada beliau 40 menit pemaparan awal dan nanti akan ada tanya jawab. Silakan kepada Bi Rafi. Baik, terima kasih Habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati para pengelola Yayasan Pendidikan Global Madani, ada Prof Nani, kemudian ada Bu Diah dan juga ada Bu Alfi, beserta seluruh para pimpinan unit SD, SMP, dan SMA, serta seluruh Bapak dan Ibu Sivitas Global Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari pada kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tadi sudah disinggung Habibi menyampaikan bahwa materinya hari ini terkait dengan ad-dain. Jadi kalau nanti kita mengulas terkait masalah utang piutang, jadi ternyata hari Jumat ini itu adalah doa yang kalau nanti kita tilik dalam hadis Bukhari, hadisnya sahih itu, maka di antara doa yang harus dibaca khususnya bagi kaum hawa ya, kaum laki-laki ya, kaum laki-laki di hari Jumat, salah satunya adalah doa Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Jadi doa-doa yang diantaranya dianjurkan dibaca di hari Jumat adalah doa terkait dengan utang piutang. Nah, ini nanti doanya bisa ditulis atau nantinya dibagi dan kemudian kita pelajari bersama. Dan khusus untuk akhwat itu sunnahnya untuk dibaca biasanya kalau merujuk kepada hadis Bukhari itu adalah di waktu asar. Jadi di waktu menjelang masuknya waktu asar itu sunnah untuk dibaca ya. Alhamdulillah, mari pada kesempatan sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan bagi kita semuanya, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi aktivitas kita sehari-hari. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah senantiasa membimbing kita semuanya, dan tentunya syafaat dari beliau senantiasa kita harapkan. Mudah-mudahan kita semuanya beserta keluarga kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang ahli mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam insyaallah. Baik, sebelum materi dilanjutkan, yang pertama khususnya Prof Nani, Bu Alfi dan Bu Diah dan semuanya, ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebetulnya tadi sudah informasikan dengan Nabi Habibi, waktunya hanya 1 jam, dan mudah-mudahan mungkin nantinya materi tidak bisa semua karena alhamdulillah ini karena referensinya kami ambil cukup lumayan banyak referensinya dari sekitar ada 8 atau 7 buku dan 7 buku kemudian kami coba membuat khulasoh ya, kemudian kami rehearse kembali itu menjadi sekitar 42 slide kalau tidak salah. Nah, mudah-mudahan nanti ada beberapa yang dapat disampaikan dan ada beberapa yang mungkin tidak bisa disampaikan.
mudah-mudahan bisa mewakili nantinya apa yang kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ini yang pertama, dan kemudian yang kedua, terus terang karena materi ini adalah materi yang cukup lumayan, karena kemarin Abi Habibie menyampaikan terkait masalah hutang piutang, karena kalau kita mendiskusikan terkait masalah hutang piutang di dalam fikih itu berbeda istilah. Di dalam fikih berbeda istilah, ada istilahnya ad-dain, ada istilahnya yang lain adalah al-qard. Jadi al-qardu. Jadi al-qardu dengan ad-dain itu berbeda. Nah, kalau ad-dain biasanya hutang piutang itu yang jatuhnya pada transaksi seperti jual beli ya, kemudian transaksi apa saja. Misalkan kita beli rumah ya, kemudian kita DP, memberikan DP kepada pihak bank ya. Kemudian harga rumah 140 juta, kemudian kita DP 60 juta, kemudian sisanya itu dibayar oleh bank. Kemudian kita mengangsur kepada bank. Nah, ini istilahnya itu dain. Jadi istilahnya adalah hutang. Tapi kalau qardun itu hutang piutang tapi pure, murni hutang piutang. Misalkan saya meminjam uang dari Bu Alfi langsung. Nah, seperti itu. Jadi ketika langsung, jadi tidak terkait dengan jual beli, ya, maka saya langsung meminjam kepada Bu Alfi atau meminjam kepada Abi Habibie, ini yang dikatakan dengan qardun. Nah, ini sebagai sebagai prolog. Mohon izin untuk dapat share konten pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan sudah muncul di layar Bapak Ibu ya semuanya ya. Sudah muncul Abi Habibie? Sudah, Bi. Baik. Baik, terkait dengan muamalah ad-dain. Nah, ini insya Allah tidak mungkin tidak bisa dikupas secara keseluruhan ya, karena ini banyak. Nah, ini tadi telah disampaikan oleh Bu Alfi ya, bahwa ternyata manusia tidak pernah akan luput ya dalam kehidupannya itu untuk berhutang ya. Sebetulnya termasuk apa yang kami sampaikan ya, mungkin saya pun mengalami. Nah, maka ada kalimat yang cukup menarik ya. Ada kalimat yang cukup menarik kalau kita ambil dari salafus saleh, maka sebelum kalian berhutang, maka ketahuilah ilmunya. Nah, jadi sebelum berhutang memang syarat yang sifatnya sebagian ulama mengatakan wajib untuk diketahui adalah ilmunya. Karena hutang piutang ini kalau nanti kita menelisik di dalam surah Al-Baqarah itu di ayat ke-280, maka istilah hutang, pembahasan hutang dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 280 itu adalah ayat yang paling panjang. Ayat paling panjang di dalam Al-Qur'an itu membahas terkait dengan dain. Nah, oleh karenanya manusia berbeda dengan malaikat, iblis dan hewan. Ya, karena apa? Karena manusia punya akal, hikmah, tabiat dan nafsu. Nah, maka karena punya nafsu ini secara otomatis ya dalam kehidupan kita sehari-hari, transaksi ya, kemudian kebutuhan kita kepada orang lain, nah, itu pasti kita memerlukan ya, termasuk salah satunya adalah transaksi utang piutang. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum nanti kita membahas utang piutang, kita telisik terlebih dahulu sebetulnya hakikat daripada manusia. Karena kalau nanti kita menelisik di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan manusia itu dengan berbagai istilah. Yang pertama istilahnya adalah bashar. Kemudian yang kedua adalah insan. Maka Allah menyampaikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, jadi ada istilahnya insan, ada yang Allah istilahkan dengan an-nas. Qul a'udzu birabbin nas, ya. Itu di dalam surat An-Nas, maka kalimatnya adalah an-nas. Dan masing-masing istilah antara bashar, kemudian ketika al-insan, ketika an-nas, ini ketika Allah menyebutkan tiga kalimat ini itu punya tujuan yang berbeda-beda maksudnya. Jadi kalau bashar itu di dalam Al-Qur'an itu hampir disebutkan sebanyak hampir 35 kali. Itu kalimat bashar di dalam Al-Qur'an. Sedangkan kalimat al-insan itu hampir disebutkan selama 65 kali. Nah, artinya disinilah kenapa kalimat al-insan itu dimaknai disebutkan banyak selama 65 kali. Karena apa? Karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk mukallaf. Nah, mukallaf di sini adalah pemikul amanah. Artinya ketika kita berhutang, maka ada amanah yang kita harus tunaikan, yaitu lunasi. Ya, termasuk misalkan kita meminjam dari rekan kita, maka amanah pinjaman tersebut harus kita kembalikan. Nah, maka kalimat al-insan itu Allah sebutkan sebanyak 65 kali karena apa? Hampir semua yang Allah tujukan kepada umat manusia itu terkait dengan apa? Terkait dengan amanah, pikulan amanah, ya. Ini kalimat yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah an-nas. Nah, an-nas ini kalau Allah Subhanahu wa taala sudah membicarakan manusia tapi dalam konteks yang sudah sosial. Ketika Allah ingin menyebutkan agar manusia itu berhubungan dengan baik sesama manusia.
Nah, kemudian ketika mereka bermuamalah, ketika mereka melakukan transaksi jual beli dan sebagainya, maka biasanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat an-nas. Nah, oleh karenanya karena manusia salah satunya adalah an-nas, sifatnya an-nas, maka asal katanya adalah manusia itu adalah an-nas. An-nas makna dasarnya adalah an-nisyan. Maka mengapa manusia dikatakan an-nas, termasuk Nabi Adam alaihissalam itu disebutkan itu an-nas. Jadi selain Nabi maka disebutkan juga an-nas. Kenapa? Asal kata atau sifat dasar daripada an-nas itu adalah nisyan, yaitu pelupa. Ya, oleh karenanya karena manusia ini adalah an-nas dan sifatnya sosial, maka diperlukanlah interaksi antara satu dengan yang lain. Tapi terkait dengan interaksi ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat At-Taubah. Dikatakan apa? Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi antara satu dengan manusia yang satu dengan yang lain itu mereka saling menolong antara satu dan yang lainnya. Bagaimana cara menolongnya? Ya'muruna bil ma'ruf, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, termasuk nanti kalau kita singgung terkait dengan dain, maka jangan sampai ketika seseorang memiliki hutang dengan kita, kemudian mohon maaf ya, biasanya kita ketika orang ingin berhutang itu datangnya secepat kilat. Ya, tapi ketika ditagih hutangnya, maka seperti apa? Seperti buronan. Nah, artinya ketika datang secepat kilat, tapi giliran ditagih seperti buronan. Nah, dalam konteks seperti ini boleh, silakan. Maka makna daripada ya'muruna bil ma'ruf, mengingatkan dalam kebaikan, maka dalam konteks hutang itu harus dikejar. Dikejar dalam arti nanti ada adab-adabnya. Mudah-mudahan di slide terakhir saya akan bisa sampaikan adab-adabnya. Nah, oleh karenanya karena manusia makhluk sosial, maka saling membutuhkan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, itu konsep yang pertama terkait dengan kehidupan. Kemudian yang kedua adalah selain amar ma'ruf dan nahi mungkar, kemudian yang kedua yang perlu digarisbawahi karena manusia hidupnya sosial, ya, makanya ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang kedua adalah halalan thayyibah. Maka ambillah sesuatu yang halal dan thayyib. Maka kalau kata Anas bin Malik, ya, dikatakan apa? Al halal bayyin wal haram bayyin. Jadi yang halal itu jelas kalau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, al halal bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas, dan di antara keduanya itu mutasyabihat, yaitu yang syubhat. Maka syubhat ini jauh lebih mendekati kepada yang haram. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, katakan kita mau bertransaksi hutang piutang, kita tidak tahu sumbernya dari mana, orangnya siapa, akadnya seperti apa. Kemudian nanti kalau saya tidak bisa mengembalikan penaltinya seperti apa. Nah, dalam konteks seperti ini ketika timbul rasa ragu dari Bapak Ibu, ya, kemudian kekhawatiran banyak yang tidak jelas, maka jatuh pada perkara ini adalah syubhat. Nah, syubhat di sini mendekati lebih pada yang haram. Nah, oleh karenanya konsep yang kedua dalam bermuamalah adalah halalan thayyibah. Maka ambillah sesuatu, lakukanlah dengan yang halal dan thayyib. Nah, thayyib ini berbeda dengan nazif. Ya, ada istilah thayyib dengan nazif. Kalau dalam bahasa Arab, nazif itu bersih, tapi kalau thayyib itu suci. Karena yang bersih itu belum tentu suci, tapi kalau sudah suci itu pasti bersih. Nah, ini beda dalam thayyib dengan nazif. Nah, ini nanti kalau kita bahas dalam fikih thaharah ini punya definisi yang berbeda-beda. Baik, Bapak dan Ibu, kemudian poin pokok yang kedua, sebelum nanti kita ke dain, ya, kalau kita ketahui bahwa unsur yang membangun agama Islam, khususnya unsur yang harus ada dalam umat muslim, itu salah satunya adalah akidah. Ini yang perlu pokok, kemudian yang kedua adalah syariah, fikih, dan yang ketiga adalah akhlak etika. Nah, nanti kalau kita membahas fikih syariah khususnya dalam fikih, maka itu terbagi lagi terkait dengan ibadah, dan yang kedua adalah muamalah. Nah, muamalah ini nanti banyak, ya, jual beli, ya, kemudian utang piutang, ya, kemudian hewalah, ya, mudharabah, dan lain sebagainya. Ini nanti banyak. Ini dalam konteks muamalah, artinya antara akidah, antara syariah dengan akhlak itu tidak bisa dipisah. Ya, artinya fikih tidak bisa berdiri fikih sendiri. Ya, ketika kita bermuamalah tidak bisa kita bermuamalah konteksnya muamalah sendiri, tapi muamalah harus dikuatkan dengan akidah. Ya, begini, saya ambil contoh. Seseorang punyalah katakan 40 ekor kambing. Jadi kalau 40 ekor memiliki 40 ekor kambing, artinya dia sudah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Saya ambil seperti itu. Cuma karena dia tidak didasari dengan dengan akidah, dengan tauhid, dalam arti di sini ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu semuanya begitu. Maka akan dia akal-akali begitu. Jadi ketika orang yang pertama datang, misalkan yang menagih zakat kepada yang bersangkutan, antum berhak
untuk mengeluarkan zakat karena sudah sampai nisabnya begitu. Karena dia pintar, orangnya pintar, secara fikih dia pintar, ya tapi secara akidah tauhid dia tidak pintar. Maka apa? Dia akan potong satu kambingnya. Dia akan potong satu kambingnya, kemudian digulai, disate dan lain sebagainya. Kemudian besok orang yang lagi zakat datang lagi. Kamu berhak untuk mengeluarkan zakat. Maka dia akan mengatakan, coba dihitung kambingnya. Kambing saya kurang kok 39 begitu. Nah, ini orang-orang yang cerdas secara fikih tapi secara akidah dia tidak cerdas. Oleh karenanya antara akidah, syariah, akhlak ini tidak boleh dipisahkan. Dan nanti kalau udah urusan muamalah ada etika juga yang harus diperhatikan termasuk dalam hutang piutang. Nah, poin yang ketiga, kalau kita membahas masalah objek muamalah, ini nanti objeknya ada 3. Yang pertama adalah terkait dengan harta. Ini saya ambil dari kitab Fiqhul Islam wa Adillathu. Ini yang pertama konsepnya adalah harta. Kemudian yang kedua kalau kita membahas muamalah ada terkait dengan akad. Dan yang terakhir adalah ada akad yang sifatnya khusus. Nah, khusus di sini ada yang disebut dengan jual beli, kemudian ada yang disebut dengan gadai, yang kemudian ada yang disebut dengan hutang piutang. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah terkait dengan dain. Jadi dalam fikih muamalah 3 sebetulnya. Yang pertama terkait dengan harta, urusan harta, pembahasannya. Kemudian yang kedua terkait dengan akad apa saja? Ya bagi hasil, kemudian akad mudharabah, musyarakah, tijarah dan lain sebagainya. Ini nanti di fikih muamalah. Kemudian terakhir adalah akad yang khusus, baik itu yang terkait dengan jual beli ataupun hutang piutang. Nah, ini poin yang ketiga. Dan poin yang keempat, sebelum nanti kita masuk ke pembahasan dain, dasar hukumnya perlu kita ketahui. Aslinya kalau kita membahas seperti hutang piutang, apa hukum hutang piutang? Boleh. Ya, secara umum semua jumhur ulama itu dari mazhab Syafi'i, kemudian Hambali, ya kemudian Hanafi, ya kemudian Maliki, semuanya mengatakan yang disebut dengan ad-dain itu sah dan boleh. Bahkan kalau unsurnya tolong menolong, saling membantu, maka dianjurkan. Nah, tapi hukumnya nanti bisa sifatnya berbeda. Ketika hutang piutang ini sudah tujuannya berbeda, ya targetnya berbeda. Misalkan targetnya dia mengambil untung, ya setiap kali dia berhutang, setiap kali pembayaran maka harus ada kelebihan yang dibayarkan. Nah, kelebihan ini seperti apa? Nanti kelebihan pun ada sifatnya. Apakah kelebihan ini murni bentuknya adalah al-ujrah, ataukah kelebihan yang kita bayarkan itu betul-betul sebagai betul-betul kelebihan, ziyadah. Nah, kalau betul-betul ziyadah, tambahan yang memang diminta oleh pihak yang menghutangkan, maka ini yang disebut kullu qardin jaro manfa'a fahuwa riba, yaitu semua qard, semua hutang piutang yang menambahkan atau yang membuat seseorang itu memanfaatkan dari hutang tersebut sesuatu, ada tambahan dan lain sebagainya, maka jatuhnya menjadi riba. Nah, maka dasar hukum muamalah intinya secara keseluruhan adalah boleh. Al-aslu fil muamalah al-hillu atau al-hallu, jadi halal. Yang kedua al-aslu fil syurut fil muamalah al-hallu atau al-hillu. Maka syarat daripada asal daripada hukum muamalah adalah halal. Ini yang pertama. Mohon maaf yang suaranya masih ini, mohon di mute ya. Baik, kemudian yang kedua, konsep daripada muamalah adalah wa'aufu bil ahdi. Wa'aufu bil ahdi. Maka penuhilah segala konsep muamalah itu harus dipenuhi. Dipenuhi dalam arti di sini kalau terjadi transaksi yang sifatnya muamalah apa saja. Baik, ini pokok yang kedua. Kemudian yang ketiga, pokok daripada dasar hukum muamalah adalah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Maka muamalah landasannya harus dilakukan dengan adil dan dengan asas kebaikan. Tidak boleh yang lain-lain. Nah, nanti kalau kita bahas masalah dain ya mulai termasuk nanti kalau kita bahas kartu kredit, kita bahas KPR, kita bahas leasing ya, kemudian kita bahas pinjol dan lain sebagainya. Nah, itu nanti luar biasa kalau kita kembalikan lagi kepada dasar hukumnya. Nah, ini dasar hukum yang kedua dari ayat Al-Qur'an surat An-Nahl dan surat Al-Isra. Dan yang terakhir adalah surat An-Nahl ayat 90. Illa antakuna tijaratan antaradi minkum. Jadi boleh muamalah itu dilakukan dengan dasarnya muamalah itu harus berdasarkan atau berlandaskan tarodin, yaitu saling ridho. Maka kalau seandainya kita pinjam, sebetulnya dengan kita mengembalikan sesuatu yang lebih, atau mungkin kita beli rumah kemudian
mohon maaf, tambahan cicilannya itu menyesuaikan dengan apa, naiknya suku bunga. Nah, seperti itu. Mungkin bulan ini berbeda, nanti bulan depan berbeda lagi, tahun berapa nanti kita nggak tahu, lebih meningkat lagi. Nah, hal seperti ini kalau seandainya menghadirkan sesuatu yang tidak ridho, kok saya jadi nggak ridho ya? Beli rumah ini kok semakin naik misalkan harganya. Nah, dalam konteks seperti ini, maka kembali lagi, kalau sudah keluar dari ridho, maka hal ini muamalah bisa menjadi muamalah yang haram. Nah, pada hari ini mungkin kita akan spesifik kepada hutang piutang, ya. Mudah-mudahan waktu yang ada ini cukup untuk menjelaskan. Nah, terkait hutang piutang, maka yang pertama yang perlu diketahui, hutang piutang ini sudah berlaku, bahkan sejak zaman Nabi sudah. Sejak zaman Nabi itu, kalau nanti kita melihat di dalam Sahih Bukhari, itu ada kisah seorang laki-laki yang berhutang kepada orang Quraisy, ya, berhutang. Maka saat itu beliau berhutang dengan apa? Dengan unta, ya, dengan unta. Namun untanya di sini unta sudah masih kecil, ya, jadi belum balik lah untanya. Kalau dikatakan belum balik, ya mungkin belum dewasa seperti itu. Namun setelah tenggat tempo waktu, ternyata sahabat Nabi ini tidak bisa mengembalikan, sehingga apa? Sehingga hutangnya itu semakin membelit dirinya. Nah, maka akhirnya Nabi SAW menemui orang yang memberikan hutang ini, dan kemudian Nabi menyampaikan kepada sahabat yang berhutang, apa yang dapat kau bayarkan? Maka dikatakan oleh sahabat Nabi ini, aku tidak punya apa-apa. Ya, sehingga ketika Nabi melihat sahabat ini tidak memiliki apa-apa, yang Nabi miliki adalah apa? Ada unta yang yang secara usia itu jauh lebih besar, jauh sudah lebih balik dibandingkan unta yang dihutangkan kepada sahabat Nabi. Maka Nabi mengatakan, ambil unta itu untuk membayarkan. Nah, namun setelah sahabat yang lain melihat, Nabi, ternyata beda, unta yang saya lihat yang kau miliki usianya sudah lebih daripada 6 tahun, sedangkan unta yang dihutangkan kepada sahabat yang berhutang itu, untanya mungkin usianya masih 3 tahun. Maka kata Nabi SAW, ambil unta yang kendati pun unta itu 6 tahun, maka ambillah untuk untuk melunasi. Nah, ini nanti dalam konteks seperti ini sebetulnya utang piutang sudah terjadi sejak zaman sahabat Nabi SAW, tapi lebih kepada murni qardun, yaitu utang langsung antara orang kepada orang. Ini poin pokok yang kelima, dan terkait dengan hutang piutang atau akad transaksi ekonomi, selama hutang piutang itu mengandung akad ta'awun, ya, mengandung akad saling membantu, ada ibadah sosial di situ, maka kembali lagi tadi kepada hukum asal, maka tidak apa-apa. Nah, oleh karenanya di sini mari kita bedakan antara istilah dain dengan qard. Nah, kalau dain ini biasanya lebih kepada ini saya tulis di sini, saya kutip dari kitab Al-Halal wal Haram fil Islam milik Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Maka dikatakan perbedaan antara dain dengan qard. Jadi kalau kita misalkan beli motor melalui leasing, kita membeli rumah melalui KPR nih. Tapi KPR ini berbeda. Mungkin ini serupa tapi tidak sama. Misalkan kita membeli rumah yang KPR nih, KPR. Kita datang ke bank syariah. Bank syariah kemudian membayar langsung kepada orang yang mengembangkan perumahan tersebut, kemudian dibayar kontan dengan bank syariah, kemudian kita sebagai pembeli kemudian kita mencicil langsung ke bank tersebut. Nah, itu jatuhnya dalam konteks ini adalah al-qard, ya, karena kita dalam hal ini meminjamnya langsung ke bank, karena wujud bendanya sebetulnya sudah ada dan wujud bendanya sudah dimiliki oleh bank. Tapi kalau dain, kalau hutang, misalkan kita beli perumahan, ya, atau beli motor, tapi ada pihak ketiga, ya. Misalkan begini, tadi saya sudah jelaskan di awal, seperti misalkan kita leasing, ya, leasing. Jadi sebetulnya atau kita beli rumah KPR, ya. Jadi kita cuma ada uang 60 juta, ya sudah DP-nya 60 juta, ya, DP-nya 60 juta, kemudian nanti sisanya dibayarkan oleh bank. Artinya rumah ini kan belum secara utuh belum menjadi belum menjadi milik bank, juga belum menjadi milik kita, ya. Maka dalam konteks seperti ini, ketika seseorang yang berhutang itu harus membayar kepada bank, dan kalau seandainya kita menunggak, bank itu bisa kapan saja menyita rumah kita. Nah, dalam konteks yang seperti ini lebih dikenal dengan istilah dain. Karena setiap dain itu belum tentu qard, tapi kalau qard itu sudah pasti hutang. Nah, ini. Jadi yang pertama ini dain, perbedaan dain antara qard. Kalau dain itu mencakup semua kegiatan jual beli, baik secara kredit, baik secara akad sewa, yang kemudian mungkin kita menyewa mobil, kemudian tapi upahnya nanti diakhirkan, ya, bayarannya diakhirkan.
Ya, artinya itu sesuatu yang tidak jauh daripada istilah dain. Nah, ini perbedaan antara dain dengan qard. Nah, kemudian terkait dengan dain, antara dasar hukum dain dengan qard ini sebagian ulama menyampaikan hampir sama saja, ya, hampir sama saja, tapi mungkin mereka hanya membedakan dalam istilah saja. Maka dasar hukum dain ini monggo nanti Bapak Ibu bisa membacanya, dan materi tadi sudah kami sampaikan kepada Abi Habibi. Jadi yang pertama dasar hukum dain, konteksnya ketika berhutang, maka baik yang berhutang ataupun orang yang menghutangkan, maka satu, memiliki kewajiban untuk mencatat hutang piutang. Artinya, kalau ketika kita berhutang, jadi transaksi yang dilakukan antara satu orang dengan orang yang lain, katakan orang yang menghutang dengan orang yang memberi hutang, ya, memberi hutang nih, ya, kemudian tidak mencatat dengan seksama. Nah, ini nanti kalau dibahas, wah gimana saya mau mencatat, saya nggak enak lah, orang dengan saudara sendiri, dengan kerabat sendiri, begitu. Ini yang perlu dihindari. Ketika hutang piutang mungkin akan rasa tidak enak, ya, dengan saudara, dengan orang yang kita kenal. Nah, tapi sebetulnya kalau nanti kita membahas di kitab Halal wal Haram milik Yusuf Al-Qaradawi, ketika orang sudah menghutang tapi tidak tercatat, itu sudah masuk syaratnya. Sudah masuk syaratnya, bahkan ini bisa terjerumus ke dalam jenis hutang piutang yang tidak dihalalkan. Hanya syarat karena tidak ada catatan. Kemudian yang kedua, tidak menghadirkan saksi. Ya, paling tidaklah ada orang yang menyaksikan. Nah, ini kalau Yusuf Al-Qaradawi menyampaikan seperti itu. Jadi kalau tidak tercatat, nggak ada saksi, kemudian tidak ada barang yang digadaikan, dalam arti kita menghutang sesuatu, atau kita berhutang kepada orang tapi barangnya tidak ada. Artinya sesuatu yang kita hutangkan, katakan uangnya, kemudian nanti ya uangnya dibayarkan bulan depan, atau uangnya nanti dibayarkan saat mungkin saya sudah gajian, seperti itu. Maka ketika akad itu dibuat tapi wujudnya tidak ada, maka ini pun Yusuf Al-Qaradawi menyampaikan ini bisa menjadi hutang piutang yang diharamkan karena wujudnya tidak ada. Jadi kalau berhutang memang langsung ada, wujudnya harus ada yang mencatat langsung, kemudian ada hadir saksi di tengah-tengah orang yang saling berhutang, memberi hutang dengan yang berhutang. Nah, sedangkan hukum qard, dasar hukum qard di sini yang disebutkan, maka jumhur ulama Syafi'iyah, kemudian Hanafiyah dan Malikiyah menyampaikan dalilnya sama, antara dain dengan qard itu dalilnya sama, tidak jauh berbeda, ya. Yang membedakan adalah kalau di dalam qard fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Nah, maka kalau tadi saya sampaikan, kalau qard itu sudah otomatis dain. Tapi kalau dain belum tentu qard. Nah, makanya dalam qard dalilnya lebih umum lagi, lebih luas lagi. Maka dikatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Makanya kalau ada orang yang meminjam, pure murni meminjam, atau orang yang pure murni tidak meminjam, misalkan melalui perantara jual beli, maka apa? Janganlah sekali-kali fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Janganlah ketika kita meminta pembayarannya saat nanti utang itu akan kita tagih, maka hal tersebut memberatkan orang yang meminjam. Besok ketika minjam, mohon sebagai administrasi, ya, setiap bulannya antum harus mengembalikan, katakan kita pinjam 100 juta, maka antum mengembalikan 100 juta 50.000, ya, seperti itu. Maka ketika hal tersebut masuk dalam kata fayudha'ifahu, menambahkan, ya, maka hal ini menjadi haram qard di sini, utang piutang. Kemudian intinya fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Jadi baik dalam qard ataupun hutang, konsepnya tidak boleh memberatkan orang yang berhutang. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Nah, ini dasar hukum qard. Maka kalau dasar hukum qard ini berlaku pada dain, dan dasar hukum dain juga berlaku pada qard. Jadi tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya pada transaksi saja. Nah, kemudian ini yang tadi kami sampaikan, bahwa sebetulnya hutang piutang memang sudah lama terjadi, ya. Termasuk di sini diceritakan bahwa ra'aitu lailata Isra ala babil jannah maktuban as-sadaqah. Jadi di sini Nabi mengatakan, makanya dikatakan muamalah itu muamalah salah satunya hutang piutang, ya. Kalau memang dilakukan dengan cara yang baik, dilakukan dengan proses yang benar, maka sebetulnya ada pahala tersendiri bagi orang yang memberikan hutang. Makanya ketika Nabi SAW melakukan Isra dan Mi'raj, ketika Nabi berhenti di pintu surga, maka
Nabi melihat di situ, ya. Melihat apa? As-shadaqatu bi'asyri amsalihha. Jadi sedekah itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Wal qardu bi tsamaniyati asyar. Tapi ketika qard, ketika hutang piutang kok dilipat gandakan 18 kali lipat. Nah, faqultu ya Jibril, Nabi mengatakan kepada bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ma bala? Kok bisa begitu? Al-qardu afdal minas sadaqah. Kok bisa utang piutang lebih afdal daripada sedekah? Qala li'anna as-sa'il, karena apa? Karena biasanya orang kalau sudah meminjam, sudah kaitannya dengan hutang piutang, wa indahul mustaqrid, dan ada orang yang mau menghutangkan, illa min hajatihi, maka apa, proses tersebut bisa diidentifikasi bahwa orang yang meminjam itu dalam kondisi hajat, kebutuhan yang betul-betul urgent. Nah, kalau kembali lagi kepada hadis ini, ya, maka syarat daripada berhutang, ya, salah satunya adalah hajat, yaitu betul-betul kebutuhan. Nah, nanti kebutuhan seperti apa? Nanti saya singgung salah satunya kebutuhan yang perlu kita kita ketahui. Nah, untuk terkait dengan rukun qard atau utang piutang itu sendiri, ya, yang pertama harus ada orang yang memiliki barang. Secara otomatis kalau kita berutang harus ada orang yang punya barangnya, harus ada orang yang punya uangnya kalau kita berutangnya uang. Kemudian yang kedua harus ada muqtarid atau orang yang meminjam hutang. Ya, maka transaksi tidak bisa terjadi kalau misalkan ada yang mengutangkan kemudian tidak ada orang yang berhutang. Nah, ini tidak dikatakan qard atau dain. Yang ketiga kemudian muqtarad. Ya, muqtarad adalah objek yang dihutangkan. Ya, dalam hal ini seperti tadi, ya, bisa dalam bentuk rumah, dalam bentuk motor. Ya, termasuk motor tidak jauh beda dengan KPR. Maka nanti kalau kita kaji dalam konteks seperti KPR rumah, ya, sebetulnya kalau nanti merujuk pada kitab Qadaya Mu'asirah, itu yang ditulis oleh dulunya seorang guru besar dari Al-Azhar, Syekh Jadul Haq, dalam Qadaya Mu'asirahnya itu di juz 5 di halaman 276 beliau menyampaikan bahwasanya kalau bisa, kalau dalam konteks KPR ini konteksnya seperti tadi yang kami sampaikan. Artinya kalau ada bank yang mau membiayai pure murni membelikan perumahan, total dibayarkan oleh bank, lunas, artinya rumah tersebut dibayarkan oleh bank secara lunas, kemudian kita mengangsur kepada bank. Nah, jadi hal ini diperbolehkan. Tapi kalau mohon maaf, kalau yang kami pelajari dari bukunya beliau, kemudian Yusuf Al-Qaradawi juga menyampaikan, dan termasuk referensi milik beliau salah satu mahasiswa terbaik juga di Al-Azhar, Dr. Ahmad Zain An-Najah, beliau menyampaikan ketika prosesnya itu sudah sudah berbeda, mohon maaf, ada bunga yang tidak konstan, ya, misalkan cicilan di bulan ini nanti di tahun kesekian tapi belum pasti tahun keberapa nanti mengikuti suku bunga. Nah, kalau sudah artinya mengikuti suku bunga, kalau kami simpulkan dari beberapa buku yang kami referensi kami baca, maka sebaiknya dihindari. Akad-akad yang seperti itu sebaiknya dihindari. Nah, kalau perlu kita cari bank yang betul-betul mau memfasilitasi pure murni pembayaran tuntas, ya, sehingga kita mencicilnya langsung pada bank. Nah, baik Bapak dan Ibu, ini sebetulnya ada 4, tapi sepertinya tidak bisa kita bahas semuanya. Ada pinjaman bank, pinjaman online, kartu kredit. Nanti kartu kredit saja ini kita kaji satu persatu kalau memang cukup waktunya. Ada 3 jenis, ya, ada 3 jenis dan masing-masing jenisnya itu nanti punya hukum tersendiri. Kemudian kredit kendaraan. Nah, mudah-mudahan nanti yang urgent saja akan kami kami ambil. Terkait dengan biasanya kalau muamalah khususnya utang piutang, ya, kemudian kita mengutang lewat bank, lewat apa, pertanyaan kan biasanya riba. Nah, wah, ada ribanya atau tidak gitu. Termasuk ada orang yang bertanya, ada saudara saya yang kerja di bank, sudahlah keluar aja dari bank, nanti kamu kena kena dosa riba, seperti itu. Ya, sebetulnya nanti kalau kita telah jauh lebih jauh, selama orang yang bekerja di bank itu jumhur ulama-ulama kontemporer termasuk mufti Mesir yang bernama Syekh Ali Jum'ah itu menyampaikan, termasuk Yusuf Al-Qaradawi dalam fatwanya beliau menyampaikan tidak ada kalau orang-orang yang bekerja di bank selama pekerjaannya itu dilakukan dengan cara yang baik, kalau yang halal itu ya diambil, yang haram ya ditinggalkan, seperti itu, maka penghasilannya tetap menjadi halal, ya, penghasilannya tetap menjadi halal. Nah, ini kalau nanti kita telaah. Nah, maka biasanya ada konteks, kaitannya kalau muamalah itu dengan istilah riba, termasuk termasuk dengan utang piutang. Maka terkait dengan riba ini, kalau kita istilahkan riba itu kan ziyadah, bertambah, ya, bertambah. Jadi tumbuh dan bertambah. Misalkan kita pinjam, kemudian setiap bulan katakan kita harus mengembalikannya berapa. Nah, ini kemarin kami coba pelajari, ada salah satu koperasi di daerah Teginenang itu, daerah Teginenang, saya lupa nama tempatnya. Ternyata
itu alhamdulillah bisa memakmurkan masyarakatnya. Jadi konsepnya bisa seorang meminjam dana pada koperasi tersebut, dan kemudian di awal kontraknya jelas ya bahwa total jumlah yang dipinjam katakan 17 juta. Nah, 17 juta yang dipinjam, kemudian dari pihak koperasi menyampaikan, Bapak, ini total pinjaman Bapak adalah 17 juta. Namun nanti setiap bulan, mohon maaf, kami akan tarik katakan setiap bulan selama katakan diangsur 17 kali, katakan 17 juta berarti kami minta nanti setiap bulan Bapak mengangsur sebanyak 1.050.000. Nah, 50.000 ini jadi dimasukkan sebagai apa? Sebagai apa ya? Sebagai ujroh, sebagai ribhun atau sebagai laba, agar dari uang 50.000 itu bisa kami putar lagi. Ya, bisa kami putar lagi sehingga bisa membantu orang-orang yang kalau membutuhkan untuk meminjam lagi bisa kami ambil dari uang tersebut. Walaupun kalau satu yang menyetorkan mungkin tidak signifikan, tapi ketika di bulan itu banyak yang menyetorkan sehingga uang 50.000 terkumpul, kemudian ada orang yang pinjam kan kita bisa berikan. Nah, namun nanti setelah 17 kali cicilan, katakan nanti di akhir maka kelebihan itu totalnya berapa, maka kami akan kembalikan lagi kepada Bapak. Akan kami kembalikan lagi sehingga total, katakan Bapak meminjam 17 juta, maka total 17 juta. Maka kami hanya mengambil apa? Kami hanya mengambil ribhun saja, laba saja. Ya, jadi laba keuntungan dari kami meminjamkan dana ke Bapak, dan Bapak ya otomatis memberikan feedback juga kepada kami sehingga uang itu kami putar di di tengah, tapi angsuran tetap. Nah, ini terjadi ada di Tegineneng, koperasinya KSM kalau tidak salah, Koperasi Syariah Mandiri juga. Nah, ini terkait dengan riba. Nah, oleh karenanya kembali kepada pokok materi terkait dengan khususnya pinjaman-pinjaman yang sifatnya bank ataupun online, maka Bapak dan Ibu yang perlu diketahui, pertama terkait dengan pinjaman, baik itu ke bank atau itu pinjol dan lain sebagainya, maka pertama yang harus kita ketahui, makanya tadi saya sampaikan di awal, sebelum berhutang maka ketahuilah ilmunya terlebih dahulu. Maka pertama, ketika Bapak Ibu berhutang tujuannya untuk apa? Nah, ini perlu diketahui. Artinya apakah berhutang untuk tujuan yang produktif ataukah konsumtif? Mohon maaf, produktif dalam arti di sini adalah untuk sesuatu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu. Ya, bukan hanya sekedar mohon maaf konsumtif ini untuk sesuatu yang gaya-gaya, kemudian sesuatu yang setelah kita pinjam kemudian uang itu hanya untuk foya-foya, hanya untuk kesenangan kita dan tidak ada tujuan yang jelas. Maka ini poin pokok yang perlu kita ketahui dari pinjam-minjam atau utang piutang, baik melalui bank, pinjol ataupun yang lain. Nah, terkait yang pertama masalah pinjaman bank, ini ada khilafiyah. Jadi khilafiyahnya yang pertama saya kutip dari buku milik Jadul Haq ya. Yang pertama, ada yang membolehkan pinjaman bank. Jadi syarat dibolehkan pinjaman bank jika satu tujuan ini produktif ya. Jadi tidak hanya konsumtif. Kemudian yang kedua, tidak terjadi kezaliman. Kezaliman dalam arti sini nanti banyak kalau ditafsirkan kezaliman. Misalkan seperti tadi ya, di awal tidak jelas. Misalkan kenaikan suku bunganya berapa. Jadi bulan ini artinya cicilan itu tidak konstan. Ya, bulan ini cicilannya berapa, tapi nanti Pak kalau seandainya suku bunga itu naik, ya maka cicilannya akan naik lagi Pak gitu dan lain sebagainya. Nah, maka ketika kenaikan ini belum jelas kapan, di tahun keberapa, apakah tahun ketiga atau tahun keempat. Nah, dalam konteks seperti ini salah satunya ketika di awal jelas konstan ya, maka tidak zalim dan juga tidak menzalimi. Kemudian asas akadnya kafalah. Jadi ketika dibuat di awal, transaksinya adalah kafalah atau jaminan tarif. Nah, dalam hal ini ketika misalkan seseorang berhutang tadi, katakan KPR, maka tadi saya sampaikan walaupun ada pihak ketiga dengan yang kita langsung mencicil ke bank dan bank sudah melunasi melunasi perumahan tersebut, maka ketika misalnya kita membayar kepada bank syariah dengan bayaran yang lebih dalam satu bulan, katakan lebih 150.000, lebih 100. Namun ketika di akad itu, akad ini adalah sebagai jaminan Pak, sebagai jaminan, sebagai besaran tarif ya, karena sebagai jaminan karena kami sudah mengupayakan untuk meminjamkan kepada Bapak dan membayarkan perumahan, maka pendapat yang pertama mengatakan kalau seperti ini dilakukan dan prinsipnya katakan cicilannya 110.000 lah katakan.
mencicil sesuatu 110.000 dalam 1 bulan, atau katakan rumah jadi 1.100.000 dalam 1 bulan, tapi itu konstan sampai rumah lunas, itu seperti itu. Jadi tidak ada perubahan. Maka yang pertama pendapatnya dari Imam Ibnu Qudamah, kemudian Dr. Rashid Ridho, Profesor Umar Syihab ini menyampaikan ini boleh. Nah, maka beliau menyampaikan annahu yustaratu fi hisabit takalif allati yajuzu fardhiha 'alal muqtarid. Maka syarat boleh untuk meminjam baik ke bank, ya syaratnya adalah at-takalif. Takalif di sini adalah kafalah asasnya. Jadi jaminan tarif itu jelas tarifnya di awal berapa ya? Ya, jadi konstan. Jadi tidak berubah-ubah. Ini pendapat yang pertama. Jadi boleh. Dan ini juga disampaikan oleh Syekh Ahmad Jadul Haq, seorang ulama Mesir juga. Ini dalam kitab Buhus Al-Fatawa Al-Islamiyah. Ya, ini ada di halaman 294. Ini kami kutip dari kitab beliau. Kemudian yang kedua menyampaikan juga boleh, ya, baik konvensional ataupun syariah, ya. Tapi sama tujuannya produktif, ya. Kemudian asas akadnya adalah jaminan atau kafalah tadi yang telah kami sampaikan. Kemudian cicilannya konstan, tidak naik turun, ya, dan juga ad'afa mudha'afatan. Jadi dalam arti di sini tidak bulan ini berapa, besok berapa, kemudian 3 bulan naik lagi tinggi sehingga apa? Itu akan membebani orang yang berhutang. Nah, ini disampaikan oleh termasuk pimpinan Al-Azhar juga, Syekh Mahmud Shaltut, beliau menyampaikan dalam kitab fatwanya, walladzi narahu tatbiqan lil ahkami syar'iyyati wal qawaid al fiqhiyyah as-salimah anna arbahas sunduk. Nah, jadi kalimatnya di sini arbahas sunduk. Jadi keuntungan yang didapatkan oleh sunduk, oleh bank di sini at-taufir halal, ya, selama prinsip-prinsip yang tadi itu terpenuhi, konstan, ya, kemudian kafalah bentuknya jaminan, ya, akadnya jelas, kemudian tidak ada ad'afa mudha'afatan, memberatkan orang yang berhutang, dan kemudian orang yang berhutang juga menyanggupi, ya, kemudian asasnya saling ridho, maka apa? Arbahas sunduk, maka jatuhnya hal seperti ini sebagai keuntungan yang didapatkan oleh bank karena telah memfasilitasi orang yang berhutang, maka ini tidak ada masalah. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh, ya, tidak boleh, ya, baik secara konvensional ataupun syariah, apabila sifatnya tidak darurat. Ya, apabila sifatnya tidak darurat. Nah, kalau kita membahas masalah darurat itu kalau dalam qawaid fiqhiyah, ya, jadi ada asasul khamsah. Jadi kalau dalam syariat itu ada asasul khamsah. Jadi ada landasannya 5. Yang pertama ad-din, agama, kemudian yang kedua adalah an-nafas, yaitu jiwa, dan yang ketiga adalah al-aql, yaitu akal, dan yang keempat adalah an-nasl, keturunan, dan yang terakhir adalah al-mal. Jadi konteks darurat di sini batasannya 5 ini. Jadi yang pertama agama. Nah, di sini ada al-mal. Apakah ketika utang piutang itu dibayarkan, apakah tadi ad'afa mudha'afatan sehingga membahayakan dan kemudian membebani orang yang orang yang meminjam, maka dalam konteks seperti ini kalau sudah seperti itu maka semuanya tidak baik itu terjadi pada bank syariah ataupun bank konvensional. Maka beliau menyampaikan di sini, Dr. Yusuf Al-Qadhawi juga dan Wahbah Zuhaili menyampaikan anna min asbabil iqtiradi minal bunuk al-husulu ala qardin syakhsiyyin. Ya, karena apa? Yang dianggap qard di sini kendati pun bank itu mengambil, ya itu bentuknya juga qard. Nah, bentuknya juga qard, keuntungan yang diambil dari orang yang berhutang, itu pun tidak boleh. Nah, ini pendapat dari mereka. Boleh silakan kecuali kalau apa? Kalau betul-betul sudah apa? Nah, di sini di kalimat ini disebutkan idza lam tajid ahadan yuqriduka, kalau seandainya sudah tidak ada orang yang bisa menghutangkan. Dalam konteks tadi kita berhutang langsung. Jadi kita cicil kepada orang yang bersangkutan tanpa apa? Tanpa betul-betul berlipat ganda. Misalkan bulan ini berapa, besok berapa bayarannya, dan terus tidak konstan. Ya, kalau memang sudah tidak ada lagi yang bisa menghutangkan, seperti misalkan tadi beli rumah langsung kepada bank syariah, ya, walaupun mungkin ada tambahan, maka sudah akadnya sudah akad jual beli karena akadnya di sini sudah barang rumah sudah dimiliki oleh bank syariah. Ya, kalau tadi lewat bank konvensional katakan yang kita DP berapa, kan aslinya kan rumah itu juga bank juga kan membayarnya belum lunas. Karena separuh uangnya dari kita dan separuh uangnya dari bank. Nah, dalam konteks seperti itu, kalau sudah tidak ada lagi, ya, ibaratnya yang betul-betul bisa membantu dalam qard, nah sedangkan itu ada darurat yang apabila kita tidak ambil hutangnya, maka ini berbahaya bagi jiwa kita, bagi agama kita. Makanya di sini beliau menyampaikan anna darurat tubihul mahdurat. Maka
bahaya, kondisi bahaya ini memperbolehkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang aslinya tidak diperbolehkan dalam syariat. Nah, artinya Bapak dan Ibu, secara konteks pinjam meminjam ke bank, ya kemudian pinjam meminjam secara online sebetulnya tidak jauh berbeda, ya tidak jauh berbeda, baik yang ke bank langsung ataupun ke online. Nah, khusus untuk yang online ini kami baca itu di Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Maka khusus untuk online, maka mohon maaf ketika kita pinjam secara online, ya kita tidak tahu sumber yang kita pinjam itu apakah sudah tercatat resmi dari OJK atau belum, karena kami membaca semalam itu di lupa saya ada artikel yang kami baca itu, jadi total pinjaman online atau tempat yang bisa menyalurkan pinjaman online di Indonesia itu per tahun sampai tahun 2019 itu ada sekitar 127. Nah, 127 ini itu adalah pinjol yang mohon maaf itu tidak tercatat resmi. Jadi tidak resmi betul-betul tercatat pada ada izinnya dari OJK ya atau Otoritas Jasa Keuangan, tidak resmi. Dan kalau yang kami baca ternyata yang resmi itu ada sekitar 8 atau 9 tempat. Nah, oleh karenanya kalau kita ingin meminjam dalam konteks pinjaman online, maka yang perlu kita ketahui maka nanti dalam artikel yang kami baca ternyata ternyata peminjaman ke bank di masyarakat Indonesia itu semakin menurun setiap hari. Ya, bahkan per tahun 2019 itu pinjaman ke bank itu dari total orang-orang Indonesia itu sudah mencapai 3%. Artinya sudah mulai jarang, dan sekarang namun meningkat dalam pinjaman online itu menjadi 6,3 kalau tidak salah persen dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi artinya pinjol ini semakin naik. Tapi setelah ditelisik ternyata untuk yang terlisensi atau betul-betul diakui oleh OJK itu tidak lebih daripada 8 sampai 9 pinjaman online. Nah, maka untuk pinjaman online kalau tidak ada izin resmi dan syarat yang pada pinjaman bank tadi tidak terpenuhi, kemudian yang kedua tidak ada izin resmi, yang kemudian yang ketiga tujuan kita meminjam tidak produktif, yang kemudian sudah jelas ada bunganya, yang kemudian mohon maaf sampai misalkan ya kalau kami baca dalam kitab milik Dr. Ahmad Zain An-Najah itu ketika misalkan ada orang yang menagih dan ternyata disebarkan banyak informasi yang seperti itu sudah ya. Kalau dalam fatwa dari MUI, kemudian Dr. Ahmad Zain An-Najah dengan Yusuf Al-Qaradawi menyampaikan mutlak haram. Jadi tidak boleh kalau seperti itu kemudian kita coba-coba untuk meminjam. Ya, mau itu jangka waktunya berapa tahun, mau cuma 1 bulan, mau 2 bulan, 3 bulan, maka sudah mutlak. Ya, apalagi kalau ada denda, resikonya bagaimana, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini tidak diperkenankan untuk yang ini. Nah, karena apa? Namun kalau seandainya resmi itu terdaftar, kemudian tidak ada gharar, akadnya jelas ya, kemudian tidak mengandung kerugian seperti yang tadi kami sampaikan ya, akadnya jelas ya, kemudian bentuknya itu ada kafalah berupa jaminan ya, kemudian tidak ada hal-hal yang merugikan kita, sama-sama saling taradin, sama-sama ridho, kemudian sama-sama yang meminjam itu yang sanggup untuk mengembalikannya, maka silahkan saja terkait dengan pinjol. Namun hal ini yang perlu kehati-hatian ya, perlu kehati-hatian saat kita meminjam pinjol. Nah, ini yang pertama terkait dengan pinjaman bank dan pinjaman secara online. Yang mudah-mudahan terkait dengan pinjaman online atau pinjaman bank ini paling tidak kita bisa pahami dengan baik. Nah, karena waktunya sudah sudah mepet ya. Nah, ini terkait dengan kartu kredit. Ini mohon maaf ini kami belum bisa sampaikan pada kesempatan hari ini karena pembahasan paling banyak memang terkait dengan kartu kredit. Nah, ini banyak nanti kartu kredit juga kaitannya nanti dengan hutang piutang juga ya. Kemudian ada kredit kepemilikan rumah atau KPR yang artinya kembali lagi kalau untuk KPR dan leasing ya, ini jumhur ulama sepakat ya dalam termasuk dalam fatwa yang disampaikan oleh Yusuf Al-Qaradawi termasuk mufti Mesir yang baru saat ini itu kami baca. Maka selama KPR, selama leasing itu konsepnya tadi, misalkan ada bank yang membayarkan secara langsung, sehingga rumah tersebut lunas dibayar oleh bank, kemudian kita masuk ke bank, maka
itu tidak ada masalah. Kendati pun ada kelebihan biaya yang kita bayarkan, dan itu kalau di dalam akad itu sebagai bentuk ujroh atau bentuk daripada upah, ya, maka ini silahkan bagi upah bagi orang-orang bagi bank yang telah memfasilitasi kita untuk dapat membeli rumah, maka ini tidak masalah. Nah, ini khusus untuk kredit kepemilikan rumah. Nah, ini mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya atau pertemuan yang lain ini nanti bisa lebih mendalam kita kita kaji, karena untuk kartu kredit dan KPR cukup lumayan pembahasannya, walaupun mungkin tidak terlalu banyak. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau boleh saya secara cepat menyimpulkan, maka muamalah baik itu qard, baik itu dain atau pinjam meminjam, utang piutang atau muamalah yang lain, itu menjadi ada unsur ribawinya, ya, ada unsur riba manakala satu, pembayaran tiap bulan itu menyesuaikan dengan suku bunga. Nah, kalau tiap bulannya ini menyesuaikan dengan suku bunga, ya, maka sebaiknya kalau ada seperti ini kalau merujuk pada kitab Qodoya Mu'asyirah milik Jadul Haq tadi, maka sebaiknya untuk dihindari, apalagi suku bunganya naik turun. Karena apabila suku bunga bank naik, maka kredit yang sudah berjalan juga ikut menyesuaikan. Ya, sisa hutang yang masih ada akan dihitung dengan suku bunga yang baru, yang lebih tinggi, bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah. Akibatnya cicilan bisa jadi lebih tinggi, cicilan bisa jadi lebih rendah. Dan ini tidak jelas, tidak konstan. Nah, maka ini perlu dihindari. Kemudian yang kedua, tadi sudah kami sampaikan bahwa memang utang piutang ini masalah yang kalau dilakukan dengan cara yang baik, maka tadi ya, jadi lebih kalau ada orang yang menghutangkan, kemudian niatannya baik, maka pahalanya pun besar. Ya, namun kalau utang piutang ini, mohon maaf ya, nanti ada hadis yang menyampaikan kalau kita berutang dan kemudian kita punya niatan, mohon maaf ya, kemudian kita lari, kemudian tidak penuhi dan lain sebagainya, maka Allah pun tidak pernah akan penuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang memang kita perlukan. Ya, kendati pun kebutuhan tersebut keluarnya dari apa? Dari uang hasil yang kita berhutang. Nah, ini salah satunya. Nah, maka yang kedua, berilmulah kalau kita akan berhutang, kita cari apa ya hukumnya. Nah, paling tidak seperti itulah. Ketika kita mau pinjam kepada online, kita cari dulu ilmunya apa ya hukum pinjaman online. Nah, seperti itu. Sehingga kita tidak dengan mudah ujuk-ujuk pinjam, atau kita pinjam ke bank, atau kita mengambil rumah ya, perumahan bagaimana begitu. Nah, kita cari apa ya hukumnya. Nah, jadi berilmulah sebelum kita berhutang. Karena kalau sudah berilmu, paling tidaklah kita tahu ya referensinya, oh seperti ini. Ketika memang kita ragu, maka jatuhnya syubhat, maka tanyakan kepada orang yang tahu. Nah, sehingga langkah yang kita lakukan ini benar. Nah, oleh karenanya sebelum kami tutup, ada beberapa adab Bapak Ibu yang perlu diperhatikan dalam berhutang. Maka yang pertama, Bapak Ibu yakin mampu membayar. Maka kalau Bapak Ibu diyakinkan tidak yakin untuk dapat membayar, maka sebisa mungkin jangan. Maka di sini disampaikan, qala man akhadha amwalan nas, orang-orang yang mengambil hartanya orang lain, baik dengan cara mengambil secara zalim ataupun berhutang, yuridu ada'aha, ya, dan orang tersebut menginginkan untuk menunaikan hutangnya, ya, maka apa? Allah akan gampangkan untuk menunaikan hutangnya. Wa man akhadha, namun orang-orang yang berhutang kemudian apa? Yuridu itlafaha, namun ingin untuk menghilangkan begitu saja, sehingga setelah berhutang kemudian dia kabur begitu saja. Ya, kemudian nggak mau membayar, maka apa? Allah akan hilangkan dengan sangat mudah. Ini hadis riwayat Bukhari. Yang pertama, yakin mampu membayar. Artinya kalau kita semuanya tidak sanggup untuk membayar, maka sebaiknya hindari terkait dengan hutang. Yang kedua, membayar dengan yang lebih baik. Nah, ini yang tadi saya ceritakan bahwa Nabi meminta sahabatnya untuk mengganti dengan unta yang jauh lebih baik. Ya, kalau mungkin misalkan Pak Habib meminjam uang dari Abi Habibih, misalkan meminjam uang sebanyak 5 juta ya, 5 juta katakan. Kemudian kalau seandainya kita kembalikan, di awal itu tidak ada akad Abi Habibih, nanti kalau kamu mengembalikan ke saya, kata Pak Habib misalkan, tolong dilebihkan ya, katakan 500.000. Nah, ketika akadnya sudah di awal seperti itu, maka itu tidak boleh. Tapi kalau seandainya ya sudah, nanti dikembalikan kapan antum bisa. Nah, ternyata saat mengembalikan, misalkan Pak Habibie melebihkan sebagai apa? Tanda terima kasih, dan tanda sebagai apa? Karena bantuan sudah diberikan. Maka hal ini tidak ada masalah. Makanya ini yang dilakukan oleh Nabi. Maka Nabi, sahabat tidak bisa membayar dengan unta yang ukurannya sama, tapi ada unta yang usianya jauh lebih tinggi, 6 tahun, maka ambil.
ya ambil unta itu kasihkan ke yang bersangkutan. Artinya bayarlah dengan pembayaran yang jauh lebih baik. Yang ketiga, tidak menunda pembayaran. Ya, tidak menunda, ya. Di sini dikatakan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matalul ghani zulmun wa idza utsbi'a ahadukum ala mali'in falyattabi'hu. Jadi termasuk bentuk kezaliman adalah ketika kita mengulur-ulur, ya, mengulur-ulur. Tapi nanti ada adab bagi orang yang menghutangkan, ada adabnya. Ini kan adab bagi orang yang berhutang. Ya, maka jangan sampai kita mengulur-ulur. Kalau kita mampu, segerakan untuk dibayarkan, segerakan untuk dibayarkan, ya. Makanya kalau dalam konteks seperti ini, kalau seandainya ada orang nih dia menghutangkan, ternyata dia tahu orang yang dihutangkan mengulur-ulur kalau dia membayar, maka ternyata Bapak dan Ibu melihat ada orang lain yang akan berhutang kepada Bapak Ibu dan ternyata dia disiplin. Ketika membayar hutang misalkan itu disiplin, maka ambil aja orang itu. Jadi orang yang lama nggak usah dipakai lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya kita mau menghutangkan, pilih orang-orang yang seperti itu. Maka yang ketiga, tidak menunda pembayaran. Nah, kemudian yang keempat, mencatat hutang. Maka ini konteks, mau dengan kerabat sendiri, mau dengan keluarga sendiri, ya, maka catatlah hutang. Ya, karena ini secara eksplisit Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, ya. Ayat 282. Nah, ini tadi bagi yang berhutang. Nah, adapun bagi yang menghutangkan, maka yang pertama, jadi jangan sampai kita memburu-buru, ya, dalam arti, ya, kalau seandainya orang yang berhutang itu masih dalam kondisi dalam kondisi sempit, ya, dalam kondisi memang belum bisa, maka kita tunggu sampai yang bersangkutan bisa bayarnya. Makanya dalam surah Al-Baqarah 280 disebutkan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Seandainya orang yang berhutang itu dalam kondisi usrah, dalam kondisi sulit, fanadhiratun ila maisarah, maka kita tunggu sampai masa yang bersangkutan itu senggang untuk membayarnya. Nah, maka adabnya bagi yang menghutangkan ya ditunggulah. Ya, tapi kalau menunggu juga jangan terlalu lama, ya, menunggu sampai puluhan tahun kok nggak bayar utang, ya. Nanti kalau sudah puluhan tahun nggak dibayarkan, belasan tahun nggak dibayarkan, nanti ada tahapan selanjutnya yang ini pahalanya jauh lebih besar, ya. Nah, ini mau juga nih kalau punya niatan, kalau ada orang yang mau menghutangkan kemudian hutangnya diputihkan gitu, jadi tidak hanya pajak kendaraan, ya, tapi hutang diputihkan begitu saja. Wah, ini ya kalau orang-orang kita nggak bisa. Ya, kalau diputihkan begitu senang akhirnya orang-orang pada ngutang kepada yang bersangkutan. Nah, maka ini yang pertama. Kemudian yang dalil yang kedua dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dikatakan man andzara mu'siran, orang-orang yang menghutangkan dan menunggu sampai orang yang berhutang itu senggang, ya, awwadha anhu, atau memberi kesempatan untuk untuk yang bersangkutan mengumpulkan dana, ya, sehingga nanti ditunaikan dengan baik, adzallahu fi dhillihi, maka orang-orang seperti ini, orang-orang yang menghutangkan, maka Allah akan naungi dengan naungan yang tidak ada di hari kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka dikatakan di sini qala Muawiyah, maka Muawiyah bertanya kepada Nabi, yauma la dhilla illa dhilluh. Dalam riwayat lain disambung oleh Muawiyah bahwasanya makna daripada fi dhillihi itu adalah di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang menunggu orang yang berhutang itu sampai dia sanggup membayarnya, maka Allah akan berikan pahala berupa berupa naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nah ini kalau sudah berhutang lama gitu, ya, kemudian waduh nggak kunjung tiba juga, ya, mungkin kalau berhutangnya 1 juta, ya 500.000, 200.000 diputihkan, ya is okay lah gitu. Tapi kalau hutangnya sampai 1 miliar, kemudian 700 juta juga mau diputihkan juga, ya mikir-mikir juga, itu lumayan juga 700 juta, 100 juta aja lumayan gitu. Nah, maka yang kedua kalau memang bisa diputihkan hutangnya, ya alhamdulillah. Nah, maka kalau terkait dengan memutihkan ini di dalam surah Al-Baqarah dikatakan wa antasaddaqu, lanjutan dari ayat tadi, wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau seandainya orang tersebut betul-betul sulit, kolaps, sudah betul-betul nggak bisa, ada dana yang bisa dibayarkan, ya sudahlah, disedekahkan saja. In kuntum ta'lamun. Nah, ini salah satunya. Ada kisah sahabat yang kena musibah yang tadi saya sudah ceritakan, maka memutihkan betul-betul hutangnya. Nah, ini konteks yang kedua. Yang konteks terakhir terkait dengan orang yang memberikan hutang, maka tagihlah dengan cara yang baik, ya. Allah menyayangi orang yang bermurah hati ketika menjual, ketika membeli, dan yang terakhir adalah ketika menagih hutang. Ya, tidak perlulah menagih hutang, ya, kemudian datang ke rumah bawa mobil, ya, dengan klakson yang besar itu, kemudian sampai depan rumah, ya, klakson mobilnya dibunyikan, ya, dengan keras-keras, ya, atau gedor-gedor seperti yang terjadi di kasus-kasus di Jakarta yang kadang datang dengan menggunakan parang yang membabi buta dan sebagainya.
tidak perlulah. Maka menagih dengan cara yang baik. Nah, maka terkait dengan ini Bapak Ibu, maka janganlah pernah kita menghutang apabila tidak mendesak. Ya, kalau tidak mendesak, jangan sekali-kali kita berhutang. Nah, artinya biarlah ya kita tampak miskin, tidak punya apa-apa, tapi tidak punya hutang. Ya, daripada berlagak kaya, ya kemudian kita mengikuti gaya hidup, namun hutang keliling pinggang. Ya, jadi pinggangnya itu isinya notabon hutang semuanya. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan, dan yang terakhir ada doa Bapak dan Ibu yang tadi saya sampaikan di awal ya, di awal agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari lilitan hutang. Ya, doanya berbunyi Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwa. Jadi doanya Allahumma ikfina, atau kalau mau dibaca langsung Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwa. Ini doa yang dalam hadis Bukhari apabila dibaca setiap hari Jumat bagi yang ikhwan, bagi yang bapak-bapak, maka ini akan memudahkan kita. Kalau seandainya kita punya hutang, maka insya Allah Allah akan mudahkan dalam kita menyelesaikannya. Dan bagi ibu-ibu, bagi yang akhwat, nah ini bagus untuk dibaca menjelang asar. Yang menjelang asar, dan ini akan berdampak pada apa? Bisa membantu juga kalau memang kita niatkan untuk saudara-saudara kita, menolong keluarga-keluarga kita yang masih terlilit hutang, maka insya Allah ini akan sangat membantu doa-doanya. Nah, oleh karenanya mungkin ini Bapak Ibu secara singkat dan secara cepat, karena belum banyak yang kami sampaikan ya, termasuk tadi ada KPR dan leasing belum kami singgung juga ya, secara cepat. Kemudian kartu kredit, karena kartu kredit nanti jenisnya ada 3, yang bisa isi ulang lagi, kemudian yang nggak bisa diisi ulang, yang kemudian ada debit card. Nah, itu macam-macam, itu hukumnya berbeda-beda ya. Oleh karenanya mudah-mudahan pada kesempatan selanjutnya kita bisa bertatap muka, karena waktu sudah lewat jam 3 lewat 3 menit. Nah, mungkin ini Bapak dan Ibu yang kami dapat sampaikan ya. Tentunya masih banyak yang belum sempurna ya, dan ini salah satu referensi yang kami gunakan ya dalam menggali terkait beberapa hukum tadi. Yang pertama kitab milik Syekh Jadul Haq ya, kemudian Buhus wa Fatawa Islamiyah, kemudian yang kedua ada kitab Al Halal wal Haram. Kebetulan alhamdulillah 6 buku ini ada di kami ya. Kemudian yang ketiga Al Bayan bima yusafiqul adhan, kemudian yang keempat Halal dan Haram dalam transaksi ekonomi keuangan, yang kelima kitab milik Imam Muslim bin Hajjaj Sahih Muslim, dan yang terakhir adalah Sahih Bukhari ya. Tapi di sini sebetulnya mukhtasornya, yaitu ringkasan dari Sahih Bukhari terkait dengan urusan qard dan dain. Nah, ini Bapak Ibu yang mungkin kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya mungkin bisa dapat kita lebih detailkan ya, karena ada beberapa yang belum disampaikan. Mudah-mudahan beberapa hal ini bisa menjadi masukan bagi kita terkait dengan pinjam-minjam ataupun terkait dengan urusan yang bersifat utang piutang. Baik, mungkin itu Abi Habibi yang dapat kami sampaikan. Tentunya masih banyak kekurangan. Yang mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, dan paling tidak bisa memantik pengetahuan kita untuk berhati-hati terkait dengan urusan hutang piutang. Baik, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much Abi Rafi, jazakallah khair jaza atas pemaparannya yang cukup padat tadi. Dan saya yakin di dalam benak Bapak Ibu juga ada pertanyaan-pertanyaannya. Karena ini adalah problematika keseharian kita ya, yang ini boleh nggak, ini boleh nggak ya, ini halal tidak, ini hukumnya seperti apa. Mungkin dalam diri kita ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Untuk itu masih ada beberapa menit untuk kita berdiskusi. Jadi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan, baik langsung maupun via chat room. Monggo. Saya Abi. Ya, silakan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Abi atas kesempatannya. Langsung saja. Ini terkait dengan jika misalnya si penghutang sudah almarhum atau almarhumah Abi, dan ternyata biasanya kan kalau utang ada ahli waris itu bisa diahli wariskan gitu ya. Nah, jika ternyata si ahli waris ini tidak mampu atau
ya tidak mampu untuk membayarkan si hutang almarhum atau almarhumah, itu hukumnya bagaimana Abi? Baik yang si ahli waris almarhumah maupun si misalnya siapa itu? Si pemberi hutang. Nah, itu gimana itu? Hukum atau cara cara mengatasi ya? Apa sih ya? Ya, Ya gitu deh, Bi. Ya, monggo Bi, begitu Bi. ya, Terima baik. kasih. Baik, Ya, terima kasih Bu langsung Esti. Siap, Abi. siap. Ini pertanyaannya tidak jauh Abi. berbeda. Ada 4 hari yang lalu ada yang menanyakan ke saya juga, ada jamaah saya menanyakan terkait dengan hal ini. Nah, terkait dengan ini, apakah menjadi kewajiban bagi ahli waris untuk membayarkan hutangnya? Maka perlu diingat dalam hadis Muslim itu Nabi SAW pernah tidak mau menyolatkan salah satu jenazah yang ternyata diminta untuk dikembalikan lagi. Nah, ternyata apa? Ternyata usut demi usut, ternyata jenazah ini masih ada sangkut pautnya dengan hutang piutang. Maka sebaiknya sebetulnya untuk yang seperti ini, maka hukum hutang itu kan sifatnya wajib untuk ditunaikan ya, sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan akad yang apa namanya yang dibangun. Kendatipun dia berakad ataukah tidak berakad ya, makanya idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, maka itu konteksnya. Jadi memang harus ditulis. Maka kalau dia sudah berhutang baik ditulis atau tidak ditulis ya, maka sifatnya wajib fi taufirihi. Jadi sifatnya wajib untuk dipenuhi dalam hal ini untuk diselesaikan. Maka dalam konteks yang pertama ahli waris memiliki kewajiban untuk menunaikan membayar secara utuh. Kemudian yang kedua, makanya yang perlu diperhatikan sebelum katakan orang tua, kalau memang kita bisa bertemu, bisa kita berkomunikasi seperti mohon maaf saya ambil contoh almarhum orang tua saya itu ketika beliau dalam kondisi sudah terakhir ya sebelum beliau masuk ke rumah sakit kami tanya ada tidak sangkut pautnya hutang piutang dan orang dan lain sebagainya, maka beliau dan firm sekali alhamdulillah jauh selama usia seperti ini tidak pernah berhutang kepada orang. Nah, dan pesan beliau juga kepada kami anak-anaknya jangan sampai seperti itu. Maka dalam konteks seperti itu perlu ditanyakan. Tapi kalau tidak sempat dan ternyata ada ahli waris yang tahu atau ada orang yang betul-betul merasa bahwasanya dia masih punya hutang dan yang bersangkutan, maka itu pentingnya saat ditulis atau tidak. Maka pentingnya ditulis. Kalau tidak ditulis, ada orang datang ngaku-ngaku dia masih punya hutang, tapi nggak ada tulisan, nggak ada catatan, nggak ada kesepakatan. Nah, dalam konteks seperti ini bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Nah, sedangkan ya mohon maaf ahlud dainnya orang yang berhutang sedangkan sudah tidak ada. Nah, dalam konteks seperti ini coba dilihat apakah ada memang betul-betul ada catatannya masih punya utang ya, kemudian ada orang-orang yang amanah ternyata menyampaikan oh ya dia masih punya utang dan sebagainya. Maka konteks yang pertama sifat hutang memang wajib untuk dipenuhi. Kemudian yang kedua bagaimana kalau anak-anaknya tidak sanggup ya untuk memenuhi, maka konteksnya maka lihat ya karena sifatnya dia wajib untuk dipenuhi maka tunggu ya, kalau perlu orang yang memberikan hutang ya ditunggulah sampai anak-anak ini bisa untuk memenuhi ya. Tapi kalau memang endingnya tidak bisa memenuhi ya dan ternyata shahibud dain atau orang yang memberikan hutang piutang ya sudahlah. Ini terjadi di di tetangga kami juga ada yang seperti itu, sharing dengan kami kemudian sudahlah saat orang tidak banyak kok, cuma hutang 2.300.000 atau 2.400.000 gitu. Dan daripada saya tagih-tagih dan kemudian memang kondisinya nggak memungkinkan, sudahlah saya ikhlaskan saja sebagai sedekah. Nah, dalam konteks seperti itu, wa antasaddaqu khairul lakum. Maka kalau ada orang yang sampai betul-betul mau mengikhlaskan, memutihkan dan diniatkan untuk bersedekah, itu pahalanya jauh lebih besar lagi dibandingkan pahala orang-orang yang memberikan hutang piutang. Namun konteksnya selama bisa untuk ditunaikan, maka tunaikan. Ya, tapi kalau tidak ditunaikan silahkan dibicarakan secara baik-baik, secara musyawarah baik dengan keluarga ataupun dengan pihak yang lain. Dan kalau memang tidak, maka kumpulkan semua keluarga. Ya, saya yakin insya Allah kalau keluarga semuanya dikumpulkan, mosok sih tidak sanggup ya, walaupun untuk mipil berapa ya. Katakan kita sanggup untuk mencicil setiap bulannya mungkin 100.000, 50.000, ya tunaikan cicilannya. Kendatipun cicilan itu hanya 50.000. Tapi kewajiban untuk menunaikan menyelesaikan hutang, maka jumhur sepakat maka menjadi wajib bagi orang yang berhutang. Jadi itu ya Bu Desti, mudah-mudahan mewakili Bu Desti. Thank you Abi, insya Allah. Walaupun agak putus-putus tadi suaranya. Di sini agak jelek nih karena semua guru pakai wifi-nya. Thank you Abi. Tadi Abi Taufik mau bertanya.
Nah, ini Assalamualaikum. kalau Abi Taufik yang bertanya, ini sudah otomatis sudah guru saya ini. Salam, Bang Bi. Oke, silakan. Ya, makasih Abi Rofi. Kami serasa jadi mahasiswa S2 di Mesir ya, mendengarkan materi ini luar biasa. Makasih. Merayu. Pertanyaan saya begini, Bi. Jadi kan kadang ada orang hutang itu begini. Kamu nggak bisa bayar, saya tagih kamu di akhirat. Jadi bahasa, saya tagih kamu di akhirat. Nah mungkin kita pernah gitu denger kayak gitu tuh, kan agak ngeri gitu buat kita gitu kan. Nah itu seperti apa gitu? Apa bener-bener gitu? Kalau memang terjadi, apa memang nanti akhirnya kita di akhirat, kalau misalnya nggak dibayar, utang kita nggak kebayar, apakah pahala kita jadi muflis, habis resikonya? Kalau memang sampai ke bawah di akhirat gitu, Abi Rofi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih Abi Taufik. Pertanyaannya ya, kalau bisa jangan sampai kebawa ke akhirat lah, karena kalau udah urusan akhirat panjang itu urusannya tuh. Ya kita kesangkut masalah utang aja udah repot itu panjang di alam kubur kan gitu. Nah, maka kaitan dan seperti ini, maka sepertinya kalau terjadi seperti itu, sepertinya orang yang memberikan hutang itu tidak mau harus ikut kajian kita harusnya hari ini ya, sehingga dia tahu kan, iya dia tahu bagaimana adab orang yang menghutangkan. Kan tadi kan ada adab orang yang menagih, ya tagihlah dengan cara yang baik lah ya, karena tadi kan di dalam hadis Bukhari disampaikan bahwa Allah itu menyayangi kan 3 orang tadi. Yang menyayangi yang pertama apa tadi? Orang-orang yang bermurah hati ketika menjual, ya ketika jual beli, ya kalau bisa ada yang dilebihkan lah gitu kan. Jadi dipilihkan yang bagus-bagus. Kemudian yang kedua, ketika bermurah hati ketika membeli, ya ketika membeli misalkan sisanya susunya 2.000 Ibu, tapi saya nggak ada susunya 2.000, ya udah Pak nggak apa-apa, 2.000-nya diambil aja nggak apa-apa gitu kan. Ya sebagai bonus misalnya seperti itu. Atau yang terakhir adalah ketika orang-orang yang bermurah hati ketika menagih. Ya sebetulnya terkait dengan hutang piutang, nanti merujuk pada hadis Nabi tadi, ya Nabi tidak menyolatkan orang yang berhutang, yaitu sebagai betul-betul bentuk reminder, ya pengingat bahwasanya hutang itu perkara yang memang ketika nanti di dunia nggak selesai, yaitu prosesnya panjang ketika di akhirat. Ya jadi dalam konteks seperti itu ya jangan sampai mengutuk, nanti saya tuntut kamu di akhirat, dan karena karena hutang kamu nanti saya cari di akhirat, dan kalau ketemu papasan gitu kan, nah saya akan bilang kamu punya utang. Nah, maka saya akan laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong jangan masukkan dia ke dalam surga karena dia masih punya utang. Untuk saya aja pahalanya. Nah, yang ada ya hal-hal tersebut hadis-hadisnya terkait dengan kebaikan, ya itu larinya kepada kebaikan, ya ada kebaikan ada kezaliman yang kita lakukan. Makanya begini, Abi Taufik, kalau nanti kita merujuk kepada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya Anas bin Malik, maka ada hadis kalimatnya cukup menarik kalau kita ini terkait dengan kezaliman, ya. Jadi fa'amma dzulmul ladzi la yatrukuhu Allah taala fadzulmul ibad ba'dhum ba'dha. Jadi ada bentuk kezaliman yang tidak pernah akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila seseorang menzalimi orang lain. Nah, maka termasuk hal yang seperti ini. Misalkan dia berutang kemudian sudahlah dia nggak mau menunaikan, tidak mau membayarnya, secara otomatis itu bentuk kezaliman, ya. Atau dia sudah membayar dengan baik, dengan sesuai dengan kontrak, tapi sesuai dengan akad, tapi setelah dibayarkan, kemudian ternyata dimaki-maki dari orang yang memberikan hutang. Kamu nih kalau memang nggak punya nggak bisa bayar, nggak usahlah sok-sok pinjam meminjam dan lain sebagainya. Kamu aja makan di rumah pakai tempe aja sok-sok minjam uang 100 juta, begitulah misalkan seperti itu. Nah, dalam konteks seperti ini itu pun bentuk kezaliman sebetulnya, bentuk kezaliman ketika kita memaki. Makanya ada dosa yang Allah tidak pernah akan lupakan ketika manusia ini berada di atas muka bumi sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa zalim, ya, kezaliman, menzalimi baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Jadi mungkin seperti itu ya, Abi Taufik ya. Maka kalau ada yang menyampaikan seperti itu kalimatnya, ya harus ikut ngaji ya hari ini harusnya ya. Baik, mungkin mewakili ya Abi Taufik ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Abi Rafiq untuk pemaparannya, itu jawabannya. Terima kasih juga Abi Taufik untuk pertanyaannya, karena itu memang fenomena yang sering terjadi di kalangan kita ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya mungkin masih ada yang banyak bertanya, hanya saja memang waktu kita terbatas dan sebenarnya ini sudah masuk aksar, jadi mungkin untuk kajian pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa terkait dengan utang piutang ini, nanti bisa
Japri ke Ustadz Rofi nanti ya. Gitu Ustadz ya. Tidak cukup pertanyaan juga nggak apa-apa, ngutang juga boleh. Baik. Selanjutnya mohon Ustadz Rofi bisa langsung dengan doa. Langsung doa ya, Abi ya. Baik. Mari Bapak dan Ibu, pada kesempatan sore hari ini kita sejenak menundukkan hati kita dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua doa-doa kita. Talaban li mardatillahi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wal shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Allahumma akhtim umurana jami'an fi husnil khatimah wa la takhtimna fi su'il khatimah. Allahumma ij'al awladana wa talamidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair, min ahli as-salati wa ahli al-ibadah, min ahli as-salati wa ahli al-Qur'an, wa la taj'alna waj'al iyyahum min ahli asy-syarri wad-dhair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.